Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi terbaru terkait dengan P3K 2024, yang mana di sini kita akan menyajikan informasi terbaru ya teman-teman, terkait 6 info penting yang harus diketahui P1 dan juga P2, P3, P4 yang memiliki kode P dan TL perihal seleksi CASN P3K 2024. Nah, di sini ada 6 info penting teman-teman ya. Ini harus diketahui oleh P1, P2, P3, P4 yang belum lulus ya kemarin di seleksi P3K 2023. Yang mana kita harus bersiap-siap ya teman-teman mengikuti atau menyongsong pelaksanaan seleksi P3K 2024. Baik, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2024 teman-teman ya. Langsung saja kita tutup poin ke informasinya. Di sini teman-teman ya, kami sudah mendapatkan informasi ya terkait dengan 6 info penting seleksi CPNS 2024 dan P3K honorer dan fresh graduate wajib ketahui. Yang mana kalau kita memperhatikan teman-teman ya, dari Menpan RB sendiri, Menteri Pendayagunaan ya teman-teman, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Abdullah Azwar Anas, dan juga PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto itu menyampaikan beberapa hal penting terkait seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Yang mana ya, kedua pejabat ini menyampaikan penjelasan rapat kerja teman-teman ya dengan Komisi 2 DPR RI yang juga membahas masalah penyelesaian tenaga non ASN atau honorer. Wow, luar biasa. Ini tentunya menjadi kabar gembira teman-teman ya, yang mana dua pejabat yaitu Menpan RB dan PLT Kepala BKN itu mengadakan RDP teman-teman ya dengan Komisi 2 membahas terkait masalah penyelesaian tenaga non ASN atau honorer. Yang mana isu yang paling hangat itu tentunya adalah P3K 2024 dan CPNS 2024 yang disiapkan formasi itu besar sekali ya, sekitar 2,3 juta ya. Yang mana BKN mengatakan bahwa seleksi CASN 2024 itu akan dilaksanakan dalam 3 periode. Tujuannya adalah untuk mengakomodir 2,3 juta formasi yang sudah disiapkan teman-teman ya. Wow, mantap ya. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui berikut poin-poin penting pernyataan Menteri Anas dan Haryomo yang perlu diketahui seluruh honorer yang ingin diangkat menjadi P3K dan fresh graduate calon pelamar CPNS 2024. Nah, ini adalah 6 poin penting ya, dan ini 6 poin penting itu merupakan pernyataan gabungan ya antara Menteri Anas dan juga Haryomo, dan perlu diketahui oleh honorer termasuk juga guru honorer teman-teman. Yang pertama, bahwasanya pernyataan pertama, anggaran untuk honorer pada tahun 2024 ya, anggaran itu digunakan untuk seleksi teman-teman ya, seleksi P3K dan CPNS 2024. Yang mana kalau kita memperhatikan secara logika di sini, secara sistematis sih teman-teman ya. Di sini kita perhatikan ya, jelas sekali bahwa Anas menjelaskan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penataan tenaga non ASN atau honorer, salah satunya melalui seleksi P3K 2024 ya. Luar biasa banget teman-teman ya. Yang mana penataan tenaga non ASN itu dilakukan secara bertahap, alhamdulillah ya. Jadi untuk penataan tenaga non ASN itu diseriusi oleh Kemenpan teman-teman dan juga BKN, dan tentunya itu dilakukan secara bertahap karena jumlah honorer itu masih sangat banyak sih teman-teman ya. Dia mengatakan ya bahwa kebijakan pemerintah pada 2023 yang melarang instansi melakukan PHK massal terhadap honorer merupakan salah satu bukti konkret upaya penataan tenaga non ASN. Terbit juga surat edaran Kemenpan RB agar seluruh instansi tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer pada tahun 2024. Alhamdulillah ya. Dan poin kedua ini
ya teman-teman ya, ini poin kedua yang sangat luar biasa sih ya menurut saya pribadi, bahwa seleksi P3K 2024 menyerap honorer. Artinya apa? Diharapkan teman-teman ya bahwa untuk seleksi P3K 2024 mudah-mudahan bisa berfungsi sebagaimana fungsi yang sebenarnya teman-teman ya. Harapan kita agar ya mampu menyerap honorer, termasuk tahun ini juga digelar rekrutmen CASN yang diantaranya memberi ruang bagi para honorer teman-teman, kata Menteri Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Alhamdulillah ya, jadi salah satu poin yang kita harapkan bisa mengakomodir honorer di tahun 2024 itu poin kedua, bahwasanya seleksi P3K 2024 itu fungsinya teman-teman adalah menyerap honorer. Alhamdulillah ya, tentunya ini menjadi kabar bahagia ya. Nah, diketahui seleksi calon ASN 2024 itu menyediakan formasi CPNS dan P3K teman-teman. Totalnya secara keseluruhan itu adalah 2,3 juta. Dari jumlah tersebut kuota P3K 2024 mencapai kurang lebih 1,6 juta formasi. Wow, luar biasa. Bahkan di sini diinformasikan juga Menteri Anas mengatakan dengan seleksi P3K 2024 pemerintah akan melakukan penataan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah teman-teman ya, untuk melakukan penataan pegawai non ASN di instansi pemerintah ya, kata Mas Anas. Kemudian yang ketiga, ini poin ketiga juga penting teman-teman, bahwa honorer jadi P3K menggunakan sistem peringkat ya. Jadi untuk menjadi ASN P3K nantinya menggunakan sistem peringkat ya, yang mana Menteri Anas menjelaskan penataan tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui perankingan terbaik secara berurutan. Jadi nanti akan ada perankingan kembali berdasarkan peringkat terbaik teman-teman, agar honorer itu bisa diakomodir teman-teman ya menjadi P3K. Wow, luar biasa ya. Ini untuk poin ketiga. Kemudian untuk poin keempat, P3K part-time berpeluang jadi P3K penuh waktu, yang mana Menteri Anas menjelaskan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non ASN diangkat menjadi P3K paruh waktu secara bertahap, diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah teman-teman ya. Prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Kemudian di sini untuk selanjutnya, di sini kita lihat ketentuan mengenai seleksi dan pengangkatan P3K paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri ya. Insya Allah semua honorer yang masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi validasi oleh BPKP akan diangkut dalam P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Alhamdulillah ya, jadi selamat yang sudah masuk pendataan BKN teman-teman ya, dan tentunya telah tervalidasi. Insya Allah nanti teman-teman akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira ya dari pernyataan Mas Anas teman-teman ya, mantap. Kemudian yang kelima, kriteria honorer jadi P3K part-time ya. Merangkum penjelasan Menteri Anas, setidaknya ada 6 hal penting diantaranya terkait kriteria honorer jadi P3K part-time. Yang pertama, honorer jadi P3K part-time harus yang sudah masuk database BKN. Kemudian kedua, masuk kriteria honorer dengan data valid berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ya, atau BPKP teman-teman ya. Jadi ini syarat ya untuk bisa diangkat ya honorer menjadi P3K part-time. Kemudian honorer jadi P3K part-time jika instansi belum memiliki kemampuan keuangan sehingga belum membuka formasi. Kemudian yang keempat, honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time teman-teman. Ini yang mendaftar tapi tidak ada lowongan formasi ya, nantinya itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time.
Kemudian kelima, honorer jadi part-time secara bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi kalaupun teman-teman hanya awalnya menjadi P3K part-time, tapi nantinya secara bertahap akan diangkat juga menjadi P3K penuh waktu, seperti itu teman-teman ya. Kemudian mekanisme seleksi dan pengangkatan honorer jadi P3K part-time itu nantinya diatur dalam peraturan menteri. Nah, kemudian untuk jadwal seleksi CPNS 2024 dan P3K 3 periode ya, alhamdulillah ini kabar baiknya. Pelaksanaan P3K itu akan dilaksanakan 3 periode ya. Tujuannya adalah untuk mengakomodir jumlah 2,3 juta formasi yang disiapkan teman-teman ya. Jadi ini tentunya menjadi kabar baik ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.